Bagi kaum muslim, nama Konstantinopel berarti kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam bisyarah mereka. Ramai dari kaum muslim akan menyiapkan jiwa dan harta mereka untuk menjadi pasukan yang akan membebaskannya. Mental kaum muslimin pun telah dari awal dididik untuk menjadi seorang kesatria yang mempunyai tugas untuk mengelola dunia dan seluruh isinya. Pada awal pembentukan para sahabat, Rasulullah SAW senantiasa mengarahkan visi mereka menjadi visi global, yaitu membebaskan seluruh dunia. Bagi kaum muslim, Konstantinopel adalah penantian selama 825 tahun, dan para syuhada pun telah menyirami tanah itu dengan darah suci mereka untuk menumbuhkan kemenangan di tanah itu. Maka tidak heran apabila janji Allah dan Rasul-Nya ini menjadi sumber energi yang tidak terbatas, menyalakan api pengorbanan dan jihad fisabilillah dalam setiap masa dan setiap kepemimpinan. Konstantinopel sendiri bukanlah sebuah kota yang lemah. Posisinya sebagai ibu kota Bizantium, pewaris satu-satunya Imperium Romawi, menjadikannya memiliki semua teknologi perang dan kejayaan sistem militer Romawi yang sempat memimpin dunia. Wilayah lautnya sangat luas dan armada lautnya menjadi yang terbaik pada masanya. Tembok Konstantinopel mempunyai prestasi selama 1123 tahun menahan serangan yang dialamatkan kepadanya. Hanya sekali saja, tembok bagian lautnya pernah ditembus oleh pasukan salib pada tahun 1204. Selain itu, semua serangan sukses dinetralkan pasukan pertahanannya. Wajarlah, penduduk dan pasukan Konstantinopel merasa berada di atas angin ketika Sultan Mehmed mengepung Konstantinopel. Mengapa momen ini terjadi? Bagaimana kejadiannya? Dan apa yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang menjadi topik penting pada pembahasan video ini. Video ini mengisahkan secara detail tentang pembebasan Konstantinopel dan menggambarkan sejelas-jelasnya kepribadian Mehmed II Al-Fatih dan keyakinannya pada janji Allah dan Rasul-Nya. Video ini bertujuan untuk mengupas apapun yang terjadi dalam momen pembebasan Konstantinopel dan bagaimana seharusnya mental seorang muslim yang dibentuk oleh Islam. Ini adalah sebuah cerita tentang kepahlawanan seorang muslim dan keperkasaan pasukan kaum muslimin. Ini adalah sebuah penuturan tentang masa lalu dan masa depan. Kebanyakan kaum nasionalis fanatik memandang pengepungan dan pembebasan Konstantinopel pada tahun 1453 sebagai permasalahan yang terjadi antara Turki yang diwakili oleh Utsmani dan Bizantium yang diwakili oleh Konstantinopel. Ini adalah reduksionisme yang salah kaprah. Turki sendiri adalah sebuah istilah yang baru dikenal setelah muncul Republik Turki setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Sebelum itu, kaum Turki tidak pernah menyebut dirinya sebagai kaum Turki. Mereka menyebut dirinya sebagai Muslim, hanya sebagai Muslim. Maka sesungguhnya Utsmani sendiri adalah perwakilan dari kaum Muslim dan Bizantium adalah perwakilan dari dunia Kristen. Tahun 1453 tidak hanya sebuah momen yang merekam konflik antara Bizantium dan Utsmani, tetapi sesungguhnya adalah momen yang menjadi wadah pembuktian kaum muslim akan agama yang benar dan pembuktian janji Allah dan Rasul-Nya.
tahun 1453 sesungguhnya adalah puncak benturan yang terjadi di antara Barat dan Timur, di antara Kristen dan Islam yang telah mengakar semenjak masa Rasulullah Muhammad SAW. Tahun 1453 adalah sebuah masa depan yang telah lalu, sebuah kemenangan yang telah terjadi semasa Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah para sahabatnya. Tahun 1453 bukanlah kemenangan Turki, sehingga bukan hanya Turki saja yang patut berbangga dengan pembebasan Konstantinopel. Tahun 1453 adalah sebuah momentum yang harus menjadi inspirasi bagi semua kaum muslimin akan jati diri mereka. Sebuah janji Allah yang telah menjadi kenyataan. Keinginan kaum muslimin untuk menguasai Konstantinopel lebih mulia dari hanya sekedar penghargaan, kekuasaan, apalagi sekedar materi. Konstantinopel lebih daripada itu. Ia adalah sebuah kota yang dijanjikan kepada kaum muslimin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abdullah bin Amr bin As pernah berkata bahwa ketika kami dulu duduk-duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, Rasulullah SAW ditanya tentang kota manakah yang akan ditaklukkan lebih dahulu. Apakah Konstantinopel lebih dahulu ataukah Roma? Ayyul madinatain tuftaku awalan, Konstantinia au Rumiyah? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, Madinatu Hirakla tuftaku awalan, yakni Konstantiniyah. Kota Heraklius yang akan ditaklukkan lebih dahulu, yaitu Konstantinopel. Oleh karena itu, ekspedisi Sultan Mehmed II bukanlah ekspedisi yang biasa. Ekspedisi yang dipimpinnya kali ini adalah ekspedisi kerinduan selama 825 tahun. Ekspedisi ini adalah puncak dari kekerasan hatinya, kekerasan niatnya atas Konstantinopel, nama yang telah memenuhi benaknya selama 23 tahun lamanya, nama yang juga akan menghantarkannya menjadi panglima terbaik yang sempat diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat lisannya. Latuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya.